Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, kembali lagi dengan saya, Ian Bapontar. Nah, jadi kali ini kita sudah masuk ke tahap untuk melakukan fiber pada bagian white body belakang dan bumper belakang. Di episode kemarin ya, saya sudah melakukan pembuatan molding dengan bahan triplex, isolasi, dan kardus. Nah, episode kita kali ini saya akan langsung membuat fiber ya, baik white body belakang maupun bumper belakang. Nah, untuk bahan-bahan dari fiber ini yaitu resin, katalis, hingga serat fiber. Nah, penasaran seperti apa proses pembuatan fibernya? Makanya tonton terus YouTube channel Ian Bapontar ya, dari awal sampai akhir. Kalau ada iklan, jangan di skip ya. Dan seperti biasa, tetap dukung terus YouTube channel Ian Bapontar ya, dengan cara di like, share, beri komentar yang bijak, yang positif silahkan berikan saran, kritikan, dan yang paling terakhir, di subscribe. Oke? Tak usah tunggu lama-lama, langsung aja kita eksekusi. Oke sahabat, kita lihat ya. Untuk fibernya udah saya buat semua ya, dari molding white body belakang sama bumper belakang udah semua kita buatin fibernya. Namun ini kan belum terlalu kering ya, masih basah. Nah, jadi rencananya saya diamin dulu. Ya ini kan udah sore banget ya. Nanti besok paginya saya udah kering banget, saya buka. Tapi sebelum dibuka, saya rapikan dulu nih. Nah, ini kan masih banyak ya sisa-sisa fiber yang harus dipotong. Terus kita amplas pakai gurinda ya, amplas mata yang kasar. Nah, setelah udah rapi, udah bagus dipegang, terus kita buka gitu loh. Kita copot. Setelah moldingnya dipisahin, baru fiber yang udah jadi ditempelin kembali gitu. Karena molding kita nggak pakai ya. Nah, kita buang aja.
Oke guys, jadi untuk proses fibernya udah selesai ya. Nah sekarang kita akan buka ya. Ini akan kita buka, terus kita akan pisahin molding sama fibernya. Nah jadi molding sama fibernya setelah kita buka itu kita pisahin, jadi moldingnya akan kita buang ya. Ada gatal lagi nih, gatal. Oke lanjut ya, kita buka. Nah ini dia ya, bumper sama white body belakangnya udah dicopot. Nah saatnya kita untuk keluarin ini nih, molding yang udah kita buat kemarin ya. Nah ini akan dicabut. Nah, ini akan dicabut semua, dilepasin. Jadi biar fibernya tetap seperti di tempatnya. Nanti triplex ini semua dicopot, dicabut ya, baru dibuang. Nah itu kan. Nah oke, sekarang kita cabut dulu. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Sebelum kita lanjutkan video ini, saya mau sampaikan kabar gembira nih guys. Saat bekerja, tiba-tiba istri saya mengeluh sakit perut. Dan ternyata sudah waktunya untuk lahiran. Wah, deg-degan banget ya. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya
lahirlah anak kedua saya, bernama Nikola Tesla Gerua. Ya, Anda nggak salah dengar. Nikola Tesla adalah manusia jenius, pekerja keras, serta pencipta teknologi modern bagi seluruh umat manusia. Itulah nama sekaligus doa untuk anak laki-lakiku kelak. Syukur alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini adalah rejeki serta kebahagiaan yang tak terhingga. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, oke sahabat, kita lihat ya. Untuk white body ya, fendernya udah kering semua ya. Saya tambal tadi jadi 4 lapis ya. Nah, ini udah kering, udah keras. Jadi saya akan menghaluskan semua sisa-sisa fiber ya yang nggak kepake, kita akan buang. Terus kita halusin. Setelah itu baru kita pasang semua. Nah, kita pasang. Oke, ikuti terus ya Dian Bapontar. Jangan kemana-mana.
dia guys. Hai. Untuk white body dan bumper belakang udah kepasang semua ya. Jadi pemasangannya gitu aja dulu ya. Kita pakein baut untuk white bodinya, dan bumpernya kita pasang gitu doang. Kita belum kancing pakai bautnya juga. Ya setidak-tidaknya untuk sekedar dilihat beginilah modelnya nanti gitu loh. Nah terus yang pembeda dari Vios lain ini nih. Ini lampu ininya. Terus bodinya agak lebar ya. Agak lebar keluar. Nah terus ini dari belakang kelihatan ban ya. Nah ban, jadi biar orang lihat, wah ini mobil bannya lebar. Padahal sebenarnya bukan lebar ya, bannya biasa aja. Cuman yang bikin dia keluar itu karena adaptornya gitu loh. Nah terus dia pakai ini nih di bawah, apa namanya, gigi-giginya ini loh, diffuser apa ya? Ya pokoknya gitu deh. Nah ini saya tambahin agak panjang dikit, sekitar 3 cm ya dari semula ya. Nah saya tambahin, saya buatin fibernya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini ada winglet juga, winglet untuk belakang ya. Nah ini tapi dia agak nyerong gitu. Seperti kayak tanduk ya, kayak tanduk dia nyerong begini. Dia begini. Terus apa lagi ya? Ya udah kayaknya itu aja. Jadi saya pengen perlihatkan identitas Vios gitu loh. Meskipun saya udah melakukan modifikasi sedemikian rupa, tapi untuk identitas Viosnya saya tidak hilangkan gitu. Nah ini kan, nah sangar tuh. Tuh. Apalagi ditambahin side skir di sini. Weh, tambah ngeri lagi. Coba sekarang kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depan. Gimana menurut kalian? Sangar nggak? Ya, ini tinggal ditambahin side skir ya. Kalau ada side skirnya sana, penghubung dari depan ini ke belakang, wah, tambah keren tuh. Nah, jadi memang kelihatannya monster. Tapi kalau dilihat mesinnya standar aja ya. Ya, jujur sebenarnya modifikasi ini bukan memperlihatkan kecepatan, power ya, enggak, tapi hanya memperlihatkan casingnya doang gitu. Tapi yang namanya kita punya mobil kan pengennya lebih terlihat gahar, lebih terlihat kekar, walaupun memang ya kita bisa pakai harian ya. Ya memang tujuan saya untuk buat modifikasi ini memang untuk harian ya, tapi lebih kelihatan racingnya ada, sangarnya ada, gagahnya ada, elegannya iya. Jadi saya rasa itu aja dulu ya untuk perjumpaan kita kali ini. Nanti episode ke depan kita akan membuat side skir ya, side skir kiri kanan ya. Semoga untuk modifikasi kali ini ya, konten kali ini puas untuk Anda ya. Semoga aja apa ya, bisa memberikan warna baru lagi untuk dunia modifikasi sedan Vios Limo X-Taxi. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dukung terus ya YouTube channel Ian Bapontar. Tonton dari awal sampai akhir. Kalau ada iklan, please jangan di skip ya. Biar nanti pendapatan AdSense saya bisa untuk membeli bahan-bahan modifikasi selanjutnya. Dan seperti biasa juga ya, jangan lupa dukung terus YouTube channel Ian Bapontar dengan cara di like, share, beri komentar yang bijak, yang positif, silahkan berikan saran, kritikan, dan yang paling terakhir di subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.